pertama kita nyaring dia. Yang ini nyaring nih setelah yang pertama tuh udah lari Wisma Astina. Kapalnya berhasil ditarik. Pihak kepolisian terus mendalami insiden kecelakaan kapal yang menabrak struktur jembatan saat persiapan proses pengolongan pada Selasa 23 Desember 2025. Hingga saat ini, sebanyak 7 orang saksi telah menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kejadian tersebut. Kasat Polairut Polresta Samarinda, Kompol Rahmat Aribowo menyatakan bahwa para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak yang terlibat maupun yang berada di lokasi saat kejadian. Dan pemirsa, simak informasi yang akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltim, rekan Fairusani, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nurma di studio dan Tribuners dimanapun berada melaporkan dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur terkait kapal tongkang yang menabrak jembatan Magam Ulu atau Mahulu yang ada di Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda. Pihak Polresta Samarinda sendiri melalui Satuan Polisi Air dan Udara Sat Polairut terus memeriksa intensif terkait para pihak yang terlibat maupun yang memang mengetahui kejadian dari insiden penabrakan kapal tongkang tersebut sampai menabrak pilar ke-6 di jembatan Makam Ulu tersebut. Nah, Jajaran Satpol Airut juga telah memanggil 7 orang saksi dari pihak masyarakat yang mengetahui kapan insiden tersebut dan pukul berapa yang terjadi. Kemudian ada nakoda, anak buah kapal, dan chip kapal juga telah dipanggil oleh jajaran Satpol Airut. Dan kini Satpol Airut juga akan melakukan koordinasi dengan kantor kesabandaran di Kota Samarinda sendiri, pihak Pelindo dan Dinas PUPR Provinsi Kaltim yang akan nantinya memanggil pihak perusahaan yang akan nanti untuk memberikan keterangan kepada jajaran kepolisian baik dan semua pihak untuk dilakukan investigasi serta nantinya apa langkah berikutnya yang dilakukan. Sembari menunggu hal tersebut, rapat-rapat juga dilakukan oleh para pihak untuk menentukan apakah struktur jembatan ini perlu diperbaiki dan nantinya akan ganti rugi dari pihak perusahaan. Namun demikian, Satpol Airut belum mau mengungkapkan perusahaan mana dan pemilik kapal kapan akan dipanggil jajarannya karena masih ada momen libur Natal dan nantinya para pihak dari informasi yang dihimpun Tribun Kaltim, para pihak nantinya bakal melakukan rapat bersama semua pihak yang terlibat termasuk pemilik kapal dan pihak perusahaan pada Senin tanggal 29 Desember 2025 ini. Demikian Nurma, kembali ke studio. Terima kasih rekan Fairusani dan selamat bertugas kembali. Pemeriksaan saksi-saksi ini berapa orang sebetulnya yang sudah diperiksa? Kalau periksa sudah diperiksa sekitar 7 orang, masih sekitar chip, nakoda, ABK-nya sama saksi masyarakat. Sedangkan rencananya mungkin kami nanti akan memeriksa untuk pihak perusahaan sama nanti koordinasi dengan KSOP sama Pelindo sama PU lah terkait. Bang, kepastiannya itu jam berapa pengolongan waktu itu? Wah, kalau itu dari hasil pemeriksaan kan sudah keluar sendiri? tuh notis merin dari KSOP. Nah, selama masih dalam pemeriksaan dari PU, arus bawah itu masih bukan Bang, maksudnya waktu pengolongan kapal yang nabrak kejadian itu sebetulnya jam berapa kejadiannya itu? Kami dapat informasi sekitar pukul 5 pagi. Nah, jadi sekitar pukul 5 pagi itu langsung kami cek TKP. Nah, setelah hasil pemeriksaan, posisi mereka masih proses pengolongan. Jadi ada instruksi dari pihak Pandu untuk persiapan pengolahan, maka mereka
melakukan persiapan. Bang, hasil pemeriksaan nakoda ada pandu nggak di atas? Ya, itu nanti kita hasil perkembangan nanti lah kita laporkan. Ya. Bang, perusahaannya udah bisa ditahu nggak Bang? Nama perusahaan? Nama perusahaan? Belum, kita masih koordinasikan untuk pemilik perusahaannya itu nanti kita lakukan koordinasi untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Siap. Penyebab penyebab dia nabrak itu apa itu? Nah, kalau penyebabnya masih kita cari tahu lah informasinya kan, karena masih kita periksa saksi-saksi. Ya. Siap. Kalau yang pertama tapi nyaring dia. Yang ini nyaring nih telah. Yang pertama tuh udah lari ke Wisma Astina. Kapalnya berhasil ditarik. Berhasil saat ini. Izin Pak, izin Pak ITS 7 untuk petugas sudah ada di lapangan. Jadi merespon dengan cepat. Ya, untuk petugas sudah ada di lapangan ini. Jadi untuk petugas sudah ada di lapangan. Ya. Jadi untuk petugas sudah ada di lapangan mengendalikan keadaan setempat. Kita mengarah ke Tongkang lagi Pak ITS 7. Ya, kita mengarah ke Tongkang lagi. Ini ada 2. Jadi telak semua ini Bapak ITS. Ini bagian lambung kanan Tongkang. Nah, ini bagian lambung Tongkang juga lumayan pesoknya. Jadi ada 2 titik. 2 titik ataupun yang kita sebut 2 tiang jembatan yang ketabrak. Ini titik sebelah kanan bagian belakang Tongkang. Yang tadi saya foto tadi itu bagian depan Tongkang. Saya akan mengarah ke titik kedua dulu Pak ITS 7. Terima kasih. Izin Bapak Ketua ITS 7 untuk tiang jembatan yang ditabrak belum bisa merapat kita karena masih dekat jaraknya dengan ponton. Jadi kita mau merapat tempat ditabraknya tiang jembatan, izin dulu Bapak ITS 7 kita belum bisa merapat karena rapatnya antara Tongkang dengan tiang jembatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.